Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekarang ibu absen ya. Afradul Nisa? Iya. Ahmad Jabri? Iya. Zulfahmi? Iya. Khairul Nisa? Nah, kemarin siapa ingat kita telah belajar tentang apa? Ya, teks laporan hasil observasi. Nah, minggu lalu kita telah menilai, kita telah mengevaluasi informasi yang ada di dalam teks laporan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan kaidah bahasa dalam menulis laporan hasil observasi. Nah, ada yang tahu kenapa kita harus menulis kaidah itu secara baik? Apa ada yang tahu? Ya. Nah, dalam menulis laporan kita akan mengobservasi sebuah objek. Nah, objek tersebut merupakan salah satu ciptaan yang harus kita tulis secara baik dan benar. Karena dalam laporan itu kita akan menguak kebesaran-kebesaran Allah kepada para pembaca. Oleh karena itu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam menjelaskan kepada pembaca apa saja kebesaran Allah. Lalu dalam menulis laporan itu kalian akan bekerja sama dalam sebuah kelompok. Jadi akan terbentuk sebuah sikap, yaitu sikap gotong royong. Di samping sikap itu, kita juga akan timbul sikap kemandirian, karena kita tidak akan mungkin selalu bergantung pada anggota kelompok yang lain. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan itu, ibu telah merangkai sebuah alur pembelajaran yang nanti ibu akan menjelaskan apa saja kaidah yang digunakan dalam teks laporan. Lalu ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang di dalamnya mengandung beberapa teks. Nah, ibu telah memasukkan kesalahan kaidah dalam teks tersebut. Nanti kalian akan mencari kesalahan itu dan kita akan berdiskusi bersama-sama apa saja kesalahan tersebut. Semuanya siap belajar? Siap. Oke. Nah, ibu akan mulai menjelaskannya. Materi kita yaitu tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ingin dicatat silahkan dicatat. Ibu akan jelaskan sembari kalian mencatat. Nah, yang pertama kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda atau aktivitas dan lainnya. Kalimat definisi biasanya menggunakan kata dua, seperti kata adalah, merupakan, dan itu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kata definisi itu dia menjelaskan suatu objek secara umum. Nah, dalam kalimat itu tidak mengandung ciri-ciri makhluk tersebut. Dia hanya penjelasannya secara umum. Silakan lihat contohnya di buku pelajaran ada di halaman 16. Nah, di contoh 1, belalang anggrek atau Himanophus coronatus adalah salah satu jenis belalang sengkadu
Misal di nomor 1, tubuh mereka berwarna. Nah, berwarna itu dia berhubungan dengan mata, yaitu penginderaan dengan penglihatan. Nah, selain menggambarkan ciri, kalimat deskripsi juga dia menjelaskan aktivitas dari suatu objek. Nah, aktivitas itu berarti dia kata kerja langsung, kata kerja material. Ada yang tahu bagaimana contoh kata kerja material? Ayo, satu contoh kalimat kerja, kata kerja. Kata kerja merupakan sebuah tindakan. Ya, tindakan. Kata kerja tindakan, apa yang tahu? Contohnya seperti beralang anggrek memakan dedaunan. Nah, memakan itu adalah kata kerja material karena kerjanya itu secara aktif atau secara langsung. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang imbuhan. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu perbedaan imbuhan di dengan kata depan di? Ayo, siapa yang tahu? Bisa dilihat di Nah, dalam 17 ada, coba lihat. Apa perbedaan imbuhan di dan kata depan di? Nah, imbuhan di dan juga kata depan di punya dua perbedaan menurut fungsi dan juga secara penulisan. Imbuhan di perbedaannya itu dia untuk membentuk satu kata kerja, yaitu kata kerja pasif, dan penulisannya itu ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya untuk kata kerja pasif, makan itu kata kerja, dimakan menjadi kata kerja pasif. Roti itu dimakan oleh Andi. Nah, dimakan itu kata kerja pasif, dia ditulis serangkai, tidak ditulis terpisah. Lalu untuk kata depan, dia berfungsi untuk menunjukkan tempat dan juga waktu. Ditulisnya itu selalu terpisah. Coba bayangkan misal sekolah. Di sekolah, kita menuju ke sekolah, berarti di itu terpisah dengan sekolahnya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan RKPD kepada kalian. Tolong kerjakan baik-baik, dibaca teksnya ya. Tolong bagikan ke kawan laki-laki, ini ke kawan perempuan. Saya ingin tanyakan tentang apa ini. Nah, sebelum kita mengajarkannya, ada yang bertanya? Mana yang belum paham? Aida, sebenarnya. Ya, ada perasaan. Aida itu aturan ya. Untuk membentuk kata kerja dan sebuah kali. Siapa yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Ya, semua ya. Nah, di sini ada dituliskan. Baca baik-baik teks di bawah ini. Nah, sebelum dibaca, tuliskan dulu di bagian belakang. Bagian belakang. Nama, kelas, mata pelajaran. Nah, nanti tulis gariskan cek. Ya, tuliskan di sini kata Teman kelas. kata depan di sini imbuhan Kelas. di. Nah, tuliskan di bagian belakang nama, kelas, dan mata pelajaran. Nah, kalau nama kan sudah jelas nama kita sendiri, nggak mungkin nama teman. Nah, untuk kelas kita berapa? 4. 1, 4. Nah, ditulisnya tuh 24 karena ini kelas 10. Lalu mata pelajaran. Hari ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Dari baca nomor 1. Baca baik-baik teks di bawah ini ya. 1. Tentukan kata depan di dan imbuhan di yang terdapat dalam teks ini. Coba yang di-nya ya. Nah, Ibu kan menulisnya
juga imbuhan di semuanya sama. Ibu tulis serangkai semua. Jadi kalian pisahkan yang mana kata di, kata depan di, dan juga yang mana imbuhan di. Tadi ibu sudah menjelaskan kata depan di itu dia untuk menunjukkan tempat. Jadi setiap yang bertempat itu selalu ditulis terpisah. Kalau imbuhan di itu selalu untuk kata kerja. Jadi yang mana kata kerja itu tulis serangkai. Coba pisahkan yang mana kata di, kata depan di, dan juga imbuhan di. Nah, silakan dibaca. Udah ya? Udah ya? Nah, Ditulisnya tuh nanti langsung diperbaiki. Misalkan di teks kedua, paus tanduk atau narwal merupakan jenis paus putih yang sepanjang tahun hidup di perairan Afrika. Nah, di perairan, misal dia merupakan, menurut kalian, misal dia merupakan kata depan di, nanti ditulisnya di perairan. Itu langsung ditulis terpisah. Sementara kalau dia menurut kalian dia adalah imbuhan, tulis dia serangkai. Di perairan. contoh ya. Ini contoh. Nanti coba yang menurut kalian yang mana? Silakan dijawab ya. Digunakan masuk rumah dia. Nah, digunakan. Mandi atau imbuhan di. Langsung di ini ya, tulis langsung ya. Nanti kalau udah ditemukan biar tidak lupa bisa dilingkari langsung di teksnya. Nah, dikali di teks, lalu tulis di bagian belakang. Untuk cara yang lebih mudah, kalian baca dulu semua teks, kalian lingkari yang mana kata yang ada di-nya. Kalian lingkari dulu semua, baru kalian pisahkan. Itu cara mudahnya. Nanti ibu akan tanya berapa total kata di itu yang ibu masukkan. Nanti ibu tanya totalnya ada berapa. Ada berapa semua dalam teks ya? Dalam kurung ini di luar kurung. Oh iya, termasuk juga. Tarik pandi, kan? Lah, ini itu lihat tuh. Dia fokus tuh. Kalau ada pandi menunjukkan keterangan waktu. Nah, ini waktunya dulu. Mana ada depan menunjukkan nih? Yang menunjukkan waktu ini apa? Jadi tapi bisa. Oke? Ini menunjukkan tempat atau waktu. Nah, misalkan sudah ditemukan satu yang tadi di perairan. Di perairan misal menurut kalian itu kata depan. Tulis saja dia di sini, jangan tulis di sebelah sini. Tulis satu aja di sini. Tulis bak raw ya tu. Bak kelompok raw. Jangan tulis di keduanya, tulis satu tempat. Kelompok dia, bendera deh, dana. Gimana? Kamu makan. Dah.
Maaf, kan berarti sesuatu yang lagi coba. seluruh Bisa pamit. seluruh benda seluruh itu kan mencakup suatu bentuk. Di sekolah. Misal seluruh kelas ini berarti dia Di sekolah ya. Jangan lupa ya. Kan juga Pak. Ya, nanti nanti. Dijual ya. Lagi. ribuan. Waktunya tinggal 15 menit. Berapa puas ya? Ya, yang mudah dibalik, jangan sampai kawannya lihat. Di kalangan hanya menyewalau. Hanya kalangan. Bagi yang udah siap, periksa lagi jawabannya. Betul, apakah salah? Nah, kita sambil menunggu kawan yang belum siap, periksa dulu ya jawabannya. Tinggal 10 menit lagi. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Nah, ambil kertasnya yang udah siap, angkat ke atas. Angkat. Ya. Semua. Udah siap belum? Yang udah siap, tukar dengan kawan sebangku. Ayo. Tukar dengan kawan sebangku.
pandi dan juga kata pandi. Kita telah belajar bagaimana menggunakan kalimat deskripsi dan juga kalimat deskripsi. Nah, Ibu mau satu orang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal benda hidup maupun benda mati secara umumnya. Berikan